finnar. Rahimani wa rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, para santri yang semoga kita semua diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan karunia dan nikmatnya. Alhamdulillah, terutama nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula dengan nikmat at-tauhid, nikmat sunnah, nikmat menyebarnya ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita sifat syukur, ya, dengan mensyukuri nikmat-nikmat niki, sehingga sebagaimana yang dikatakan la in syakartum la azidannakum, jikalau kalian bersyukur maka aku akan tambahkan nikmatku atas kalian. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Lagu mun pe pada kafir, ketahuilah azabku sangat pedih. Nabi kenana kafir tane? Kafir maksudnya tidak bersyukur. Ya, karena kafir li antara maknanya adalah lawan daripada syukur. Di antara makna kafir adalah lawan daripada syukur. Contohnya ayat niki, wala in kafartum, amun kalian kufur, amun kalian ingkar, amun dek daripada bersyukur tipa Allah, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku sangat pedih. Rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita, yaitu membaca kitab Riyadhus Shalihin yang disusunkan kita oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, di mana pada malam ini bab yang akan kita baca bab yang keempat, ya, yaitu tentang as-sidqu. Di bab pertama kita sudah baca tentang al-ikhlas, ngumbe tentang ikhlas. Kemudian bab kedua kita baca tentang at-taubah, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bab ketiga kemarin kita sudah baca tentang as-sabru, yaitu tentang bersabar. Dan makin bab yang keempat, yaitu kita akan baca tentang as-sidqu, yaitu tentang kejujuran. Di sini penulis rahimahullahu ta'ala mengatakan babu as-sidqi, bab tentang kejujuran. Nabi aran jujur, simbeno aran jujur, ini muntanganang jujur berarti ngumbe dengan ini, ya lombo kan lurus artinya. Mundemele aning lenek lombo ngantana, berarti mundemele aning lenek jujur ngantana. Ya ke artinya ini jujur no lombo. Ngumbe artinya jujur, simbaran jujur ini, ya. Jadi dikatakan jujur yaitu qaulul haqq. Qaulul haqq, ucapan yang benar. Wa mutabaqatul kalami lil waqi', dan sesuainya ucapan dengan realita, sesuainya ucapan dengan kenyataan. Ya, ran jujur. Jujur adalah qaulul haq, ucapan yang benar, dan sesuainya antara perkataan dengan
kenyataan. Sesuainya antara perbuatan dengan sesuainya antara ucapan dengan perbuatan. Ya, dan jujur. Ya, jadi jujur, qaulul haq, ucapan yang benar. Sehingga dia harus mengucapkan ucapan yang benar. Mungkin misal kita bilang kelemine nyele dile, sedangkan kenyataannya apa? Pada dile. Begitu kita bilang nyele dile, jujur atau ndek? Ndeknya jujur. Kenapa? Karena ucapannya tidak benar. Ya, berarti ucapan jujurnya ngumbe. Begitu kita bilang kelemine mate dile, baru arana ucapan yang jujur, ucapan yang benar. Kemudian wa mutabaqatul kalami lil waqi'. Si kedua yaitu ucapannya sesuai dengan kenyataan. Ucapannya sesuai dengan kenyataan. Ya, nangka misalkan ia maran dirina bertauhid, aku bertauhid, ngana lagu syirik gawe na. Parana dirina bertauhid, lagu syirik gawe na. Dengan ini jujur atau ndek na jujur. Dia mengatakan aku ahlus sunnah, ngana. Lagu perbuatan bid'ah gawe na. Yang ngenang diri na sunnah, lagu perbuatan apa? Bid'ah. Apakah dia dibilang sunnah, ahlu sunnah? Tidak, berarti dia tidak jujur. Dia bilang aku beriman, nongkatna. Lagu kenyataannya maksiat gawe na. Jujur dengan ini ndekna jujur berarti. Kenapa? Tidak sesuai antara ucapan dengan kenyataan. Jadi siaran jujur yaitu ucapan yang benar dan sesuainya antara perkataan dan realita. Sesuai baru nataranin jujur. Amun beda bener man jujur aran. Mara beru para nang diri bertauhid, aku bertauhid, lagu syirik gawin. Maka ini ndekna jujur. Aku sunnah, lagu bid'ah gawin. Maka ndekna jujur. Ita nangka ini, wah bertauhid ke ita ini. Dari jalannya semut hitam di batu hitam pada kegelapan malam, itu syirik. Kah nengke itu bebas ke wah itu dengan syirik ini. Masih ara doa kadang-kadang sejelu dua jelu atau sang bilang jelu muncul rasa-rasa syirik. Rasa riya lah, rasa sum'ah lah, rasa apa. Padahal lisan kita mengatakan saya bertauhid ngenteng. Nagu nyatana sering terjadi di hati kita kesyirikan waliyadzubillah. Berarti dia teman jujur ini. Mendengarnya realita no, berarti dia teman jujur karena belum sesuai ucapan kita dengan realita. Sekarang kita mengatakan diri kita beriman, saya beriman, saya beriman. Lagu ternyata maksiat gawe teh. Gawe teh ke maksiat tuh nih. Ara itu gawe maksiat ini. Hah? Selapuan terus ini. Sedangkan kita mengatakan apa? Kita ini beriman. Sesuai ke ini ucapan ke kenyataan ini. Ndek teman sesuai, berarti ndek teman jujur berarti. Yang namanya jujur sesuai antara ucapan dengan realita, sesuai antara ucapan dengan kenyataan, sesuai antara ucapan dan perbuatan.
iaran jujur dan sesuai, sehingga dengan maran dirina beriman berarti tentu beriman darah maksiat gawe na. Ya maran dirina bertauhid berarti tentu bertauhid darah syirik gawe na. Makanya Al-Imam Ibnul Qayyim mengatakan wahiyya manzilatul qaumil a'zam. Jujur ini adalah kedudukan kaum paling agung. Kedudukan kaum paling tinggi yaitu jujur. Alladzi minhu tansha'u jami'u manazilis salikin. Di mana dari kedudukan jujur inilah akan muncul kedudukan yang lain bagi orang-orang yang beriman. Kedudukan berikutnya ini akan muncul setelah adanya kedudukan jujur. Dia neman jujur dan lagi muncul kedudukan yang lain. Dalam arti cabangnya, derajat-derajat yang lain dalam iman ini adalah cabang dari kejujuran. Wa tariqil aqwamil ladzi man lam yasir alaihi fahuwa minal munqati'in al halikin. Dan jujur adalah jalan yang paling kuat, paling kokoh. Sei-sei dina lekak tono maka gina petu mana. Subhanallah, ini ucapan luar biasa ini. Jujur adalah jalan paling kokoh. Sei-sei dina lekain rurung ini maka gina petu. Gina jembatan petu apa rana? Gina roboh. Gina roboh, gina berguguran. Amun dekna jujur. Dan keparan diri bertauhid lagun dekna jujur dalam bertauhid maka gina roboh dalam tauhid. Gina bilin tauhid no. Parana diri na bersunnah lagun dekna jujur dalam sunnah no maka gina bilinnya sunnah no. Kenapa? Karena kekokohannya dalam sesuatu itu tergantung dari kejujurannya. Ya, jujur dalam bertauhid maka gina kokoh le tauhid. Datang ujian langsung bilina tauhid. Setengah-setengah anak anganna bersunnah begitu datang ujian bilina sunnah. Ya, nah jadi jujur ini adalah jalan yang kokoh. Sei-sein di neleka tono berarti di kokoh sehingga le tengah jalan barah gina petu gina pegat marah layangan no mana petu ngombe ya layangan petu ngombe jarina terombang ambing bejani aning no ya nah akhirnya teguh akhirnya kokoh maka harusnya jujur pada marak benang layangan akhirnya kuat menang layangan atau kumbeang ya apa rana no ngadu gede ngape talek tolo angti dah apa begelas tegelas ya menang kena kokoh kurang lebih ngenau kejujuran no ngegelas ya sehingga kuat kokoh sekenceng-kenceng angin tetap dan negin pegat lagu amun benang apa rana silatu no apa merekna benang silatu benang layangan silatu lain no benang jaitin no benang kapas munino jari benang denara diulah begelas datang angin beli pegat dah bare pegat. Nah dalam keimanan juga demikian harus arah ke kejujuran. Dan beliau mengatakan kejujuran ini kedudukan paling agung. Makanya dalam tingkatan orang beriman, tingkatan simpat, wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Dari 4 tingkatan dengan beriman. Ayat tadi mengatakan barang siapa yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, maka merekalah nanti akan bersama orang-orang yang Allah beri nikmat.
Siapa orang-orang yang Allah beri nikmat? Minan nabiyyin, dari kalangan para nabi, di bawahnya wasiddiqin, dan dari kalangan orang-orang yang jujur, wasyuhada, kalangan orang-orang yang mati syahid, wassalihin, dan kalangan orang-orang yang saleh. Niki 4 tingkatan dengan beriman. Para nabi, orang-orang jujur, bawaannya malik, orang-orang mati syahid, bawaannya kemudian orang-orang saleh. Kah, betokna jujur ngene 1 derajat di bawah kedudukan nabi. 1 derajat di bawah kedudukan nabi. Dan manusia paling mulia adalah nabi. Di bawah nabi siapa? Orang-orang yang jujur, siddiqin. Yang kaponang-anang siddiq ini kedudukan paling tinggi ini. Kedudukan paling tinggi. Le bawa siddiq orang-orang mati syahid. Le bawa mati syahid orang-orang yang soleh. Kita nengkem betok tene. Orang soleh kita ini. Syuhada mati syahid perang di jalan Allah. Siddiq li atasna malik kah? Soleh be di teman ini. Soleh be di teman ini. Ya, makanya ini Masya Allah ini pelajaran tinggi ini para jamaah. Mudah-mudahan ke insya Allah minimal tetawai dulu. Ini kelas masih kelas tinggi nih, kelas orang-orang yang jujur. Jujur dalam tauhidnya, jujur dalam imannya, jujur dalam sunnah, ya, jujur dalam ketaatan. Di mana mereka ini kedudukannya 1 tingkat di bawah kedudukan para nabi. Dan imamnya orang-orang jujur siapa? Abu Bakar As-Siddiq, ya imam nih. Ya, imamnya orang-orang jujur adalah Abu Bakar As-Siddiq. Makanya Allah Subhanahu wa taala nyuruh kita menjadi orang-orang yang jujur. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bergabunglah bersama orang-orang yang jujur. Suruh neita milen batur-batur si jujur. Ya, bersamailah mereka. Mudah-mudahan walaupun dia teman mampu jujur, minimal batur-batur teh jujur nih. Minimal. Ya. Sehingga bau kita berwarna mara warna ini ya nu. Ya, bau kita berwarna mara warna na iya. Ta berbaur kanca dengan sugi kan mara ruan dengan sugi ruan teh. Dia dengan oke. Marak ruan dengan sugi padahal dia telah sugi. Kenapa? Karena berbaur kanca dengan sugi. Berbaur kanca ustad, tanggore itu ustad, entah ustad. Padahal itu ustad padahal. Ya, nah, itu efek berbaur bersama orang, misalkan ngone dengan sugi, dengan soleh misal. Nah, di sini disuruh kita berbaur dengan orang-orang yang jujur. Dengan harapan minimal terwarnai kita dengan kejujurannya, berefek kejujurannya kepada kita. Sandi kata ndek teman jari dengan jujur. Dan mudah-mudahan lambat laun nanti karena as-sahib, sahib teman itu bisa menarik, ya, maka mudah-mudahan dengan berbaurnya kita bersama orang-orang yang jujur, maka mudah-mudahan lambat laun terjadi dengan jujur. Dan kejujuran kata Allah Subhanahu wa taala, "Falau sadaqullaha lakana khairal lahum." Seandainya kata mereka jujur kepada Allah, maka ketahuilah itu lebih baik bagi mereka. Seandainya kata jujur, itulah lebih baik. Luwe dengan mangkin dia jujur. Kenapa? Karena dianggap ketidakjujuran itu lebih baik. Angkuna sindek jujur miaya selamat. Selamat dari jabatannya, selamat dia di bisnisnya, selamat dia di apa.
Sedangkan Allah mengatakan seandainya kata dia jujur itu lebih baik bagi mereka. Makanya seandainya kata kebohongan, orang-orang mengatakan seandainya kata kebohongan itu menyelamatkan, maka ketahuilah kejujuran itu lebih menyelamatkan. Karena Allah mengatakan seandainya kata mereka jujur kepada Allah, niscaya itu lebih baik bagi mereka. Angka dalam kondisi ngumbe-ngambe kah tetap terjujur. Mari tetap jujur dalam kondisi apapun. Ya, karena orang kata singone, seandainya kata kedustaan itu menyelamatkan, maka ketahuilah kejujuran akan lebih menyelamatkan. Kemudian bab ini di hadis pertama tulisan yang ini hadis isi Al-Imam An-Nawawi tentang bahwasanya jujur membawa kepada kebaikan. Namun terjujur, jujur ini itu jadi dengan bagus. Berusaha jujur kenca senina, jujur kenca anak, jujur kenca lingkungan. Maka sifat jujur ini akan menjadikan kita menjadi orang yang bagus. Lalu di akhirat dengan si bagus, mbetau na surga. Sehingga kebagusan akan membawanya kepada surga. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, jauhilah kedustaan. Karena kedustaan menjadikan orang jahat. Ngajang sekali, tutup ngadu ngajang berikutnya, tutup malik ngadu ngajang berikutnya, terus doang ngajang. Sehingga capnya si manusia, tukang ngajang apa ini, ngene. Jadilah dia orang yang jahat. Di akhirat dengan jahat bianingna neraka. Makanya jauhilah kedustaan, iyyakum wal kadziba. Jauhilah oleh kalian sifat dusta. Ini menunjukkan kejujuran, gin jauh itu aning kebaikan dan menjadi orang baik itulah sebab masuk ke dalam surga. Kemudian di hadis kedua tulisan ini si Al-Imam An-Nawawi beliau nuliskan kita hadis tentang meninggalkan ketidaktenangan. Da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkan yang meragukanmu menuju yang tidak meragukanmu. Karena ini karena kedustaan itu akan menjadikan kita tidak tenang, ragu atino dak. Untuk ngajang ke bahasa dasar nyur. Ngajang dah? Iya. Untuk ngajang atino dak ya. Karena karena dia khawatir jangan-jangan orang lain mengetahui dirinya bohong. Ada kekhawatiran dendek tau aku ngajang ini ngene leger ya takut. Lagu amun berkata jujur kendaraan legerang wah, kendaraan takutang, kendaraan dak-dakang balik. Tenang dia. Makanya tinggalkan yang meragukanmu menuju yang tidak meragukanmu, yaitu tinggalkanlah kedustaan menuju ke kejujuran. Karena kedustaan ini ginmia itu dak ginmia itu ndek tenang. Ya tulisan hadis kedua. Kemudian hadis ketiga beliau menuliskan kita tentang tentang ngumbe sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diceritakan oleh Abu Sufyan. Abu Sufyan ini dia ceritakan ini sebelum dia masuk Islam. Dan Abu Sufyan dulu dia dedengkotnya musyrikin sendiri mana temu Islam. Dia ketuanya orang-orang musyrikin yang ada di Mekah. Dia jadi tokoh musyrikin. Nah dia Abu Sufyan di saat dia ke sebuah negara Romawi, tanggornya si Raja Romawi. Coba cerita yang aku tentang Muhammad yang mengaku menjadi Nabi itu. Nah dengan Arab ini di antara sifatnya di antara sifat dengan Arab yaitu dia memilih ngajang. Karena dia tahu yang namanya dusta ini keburukan. Angka dakan musyrik tetapi jujur. Nah di sini Abu Sufyan bercerita tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Di antara ceritanya adalah bahwasanya Nabi tersebut ya'muruna bis-sidqi wal 'afafi was-silah. Nabi itu nyuruh kita untuk jujur, ya, untuk menjaga kehormatan dan untuk menyambung silaturahmi. Kemudian hadis yang banyak, beberapa hadis kemarin, terakhir hadis yang kelima kita baca kemarin, ya, hadis yang keempat sebelumnya, yaitu hadis tentang barang siapa yang minta mati syahid. Saya berdoa tipe Allah, ya Allah, sadik tiang mati syahid, ngana? Bisidqin, ngendeng dengan jujur dia minta. Biaran jujur sesuai lisannya dengan isi hatinya. Lengan dalam hati jamak dia mengatakan, ya Allah, sadik tiang mati syahid, ngana? Jujur dia minta, maka dia akan dapat pahala mati syahid walaupun dia mati di atas ranjangnya. Akan mati di atas ranjang, mati tentu mele perang di jalan Allah dan mati di medan perang. Tentu mele yang ino endangnya. Lalu ternyata dia ngabulang isi Allah dan dia mati di atas kasurnya. Gara-gara ya jujur ngendeng, maka dicatat baginya mati syahid. Kita ngendeng tene, ya Allah, izinang tiang lalu haji nentengan. Jujur itu ngendeng ini. Kemudian pecu itu begawean akhirnya berdua kepeng tekadu nyetor tambang. Nah gue ternyata pegawean onde jari-jari pegawean, nalat sebia bangkrut sebia, nalat bawang bangkrut bawang. Padahal melet lalu haji melet tegim. Iya dengan yang tengeno, ya Allah, sadet yang berangkat haji ngentengeno. Jujur itu yang berusaha itu nalat sebia ke apa ke arah berdagang. Lagu dia lengkap tambang sehingga mati dia dalam kondisi belum berangkat haji. Orang seperti ini kita tercatat baginya pahala haji. Karena ini karena ngendeng dengan jujur dia ngendeng. Tapi kemudian tidak ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, pasukannya mendapatkan mudarat dari ketidakjujuran beberapa pasukan dari Nabi Yusha bin Nun. Makin hadis terakhir di bab niki, ya, hadis yang ke-6 dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi di sini, an Abi Khalidin Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, al bai'ani bil khiyar. Dua pembeli, maksudnya penjual dan pembeli, bil khiyar, masih boleh memilih, malam yatafarraqa, sebelum mereka ini berpisah. Penjual dan pembeli masih boleh memilih selama mereka belum berpisah. Nabi kenana memilih, yaitu si penjual masih boleh dia memilih, dalam arti en urungang angkuna si bejual masih kanggun urungang. Si pembeli endah en urungang angkuna si gin bebeli, en urungang angkuna bebeli kanggu. Malam yatafarraqa, sebelum mereka berpisah. Contoh misal itu lalu aning keos misal. Tembeli rokok, rokok dan dia rokok selain ke. Tembeli biskuit, ngana misal. Tembeli biskuit, segulangna kepeng. Dia rajin biskuit 10.000 lah mungkin. Beli biskuit segulang kepeng 10.000, baitnya biskuitna. Si pembeli sudah memegang biskuit, si pedagang sudah memegang uang. Ini jual belinya sempurna atau belum? Sudah sempurna jual beli. Setelah dipegang biskuit, pedagang memegang uang, mikir terus si pembeli ini, mah kan biskuit belingku coba silain bendih, ngana.
Oh kumbeli anu be meh ngana kumbeli Sprite ngana urung tulakangna ngana biskuitna urungangna bebeli tulakangna biskuitno. Nah angkuna si nulakang biskuit ini kanggo kene padahal akadnya sudah sah tadi. Oh selama mereka belum berpisah. Lagu kumbeli biskuit ngana mau ya biskuitno pedagang mau kepeng ule sing ngeti biskuitan ning balik. Wah dait balik. Ah dende biskuit mah tulaki malik urung ngana. Ini urung ini urung. Kenapa? Karena sudah berpisah. Selama ndek neman berpisah bau ya urung. Kecuali si kedua ini gambar kedua ini kecuali amun si penjual sukarela mengatakan urung ngana si pembeli ini urung biskuit ini terus si penjual sukarela kan deng beng mu nepe je ngana nek kepeng pe ngana kalau ini boleh selama si penjual rela. Lagu mun si penjual ndek nerela ngana ndekku ngana kanggo bagi si penjual. Kenapa? Karena sudah berpisah. Lagu selama ndek neman berpisah ya maka keduanya harus milih berdasarkan hadis ini malam ya tafarraqa. Nah di sini hadis ini mengatakan al bai'ani bil khiyar. Pedagang dan pembeli masih bisa memilih malam yatafarraqa sebelum mereka berpisah. Fa in sadaqa, lanjutan hadisnya ini. Fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima. Kalau mereka berdua ini jujur, kalau mereka berdua ini menjelaskan barangnya, maka akan diberkahi bagi mereka berdua, diberkahi dagangannya, diberkahi pembeliannya. Amun jujur, amun jelasang. Ya, Syekh Al-Utsaimin mengatakan jujur maksudnya yaitu dia sebut kebaikan-kebaikan barangnya. Misalkan dia berdagang, misalkan yang dagang kopi misal. Dia bilang, oh kopi ini mia ide kuat sejelu sekelem, ngana misal. Berarti ini dia menjelaskan kebagusan dia. Sebutnya nih HP ini bau radio, bau apa moto, bau apa ngana malik. Lagu baterina ya longgar. Ya longgar baterina atau salonnya speakernya ya kedok misal ulah itu mantok ke juluna pun kedengeran. Nah, ini berarti dia jujur dan dia menjelaskan. Jujur dalam kebagusan-kebagusan barangnya, dijelaskan aib-aib barangnya. Nah, sing-sing yang kuna berdagang burikalahuma, maka Allah akan berkahi bagi mereka berdua. Ya, bagi si pedagang karena dia jujur di barangnya, bagi si pembeli karena dia jujur dengan uangnya. Ini ke pembeli menipu. Kalau pedagang menipu kan duit ini. Nangka pembeli menipu, ini ke pembeli menipu. Ngombe yang kuna nipu pembeli belanja dengan uang
Lagu yang ngenang bau nyetel radio, padahal dia bau, maka dia dusta di sini. Ya, atau katama, dia sembunyikan aibnya. Ya, sebutna aibna, nikah beliin barang, ngana bagus ini, ngana bau ngane. Lagu dia sebut marang ngone, baterina longgar, dia badak dengan sebutna kuna bateri si longgar ne. Atau salonnya yang bermasalah, speakernya yang bermasalah, sebutna dia badak dengan sebutna si aib. Ya, barang siapa yang bohong atau disembunyikan aib barangnya, maka akan dihapus keberkahan barangnya, dihapus keberkahannya, sehingga ini narak muna kebaikan. Ya, mau ya beti lengan jual belina lagu beti no narak kebaikannya. Mau ia barang beli yang adu kep yang palsu, mau ia barang, maka barang si mau ang neino dia narak berkah ne barang ngadu kep yang palsu, ia beli HP misal, maka baran berkah pada marak birkah. Apa arti birkah? Oh, ya setelah kita miliki HP ini, luwih kajian dengar te. Bau iteng kita jadwal sholat, muni doang yang tejak nih te sholat. Ya, melalui HP ini juga akhirnya berteman kita dengan orang-orang yang soleh, akhirnya ngingetang itu tentang agama no misal. Tapi kalau HP-nya HP yang tidak berkah, ngombe yang guna, akhirnya HP-nya bawa dia kemana? Ke teman-teman yang tidak benar. Justru HP-nya miayen dek ngaji payu. Honda yang berkah, ngombe yang Honda berkah. Honda no akhirnya miayen lalu sholat berjamaah lema-lema datang. Lalu gaduh ngaji. Ini Honda no berkah. Gaduh na silaturahmi, gaduh na ngunjungin dengan toa'na. Berarti Honda no berkah ini. Lagu na ke Honda na justru begitu bedu ya Honda hilang dengan masjid no. Di jalan-jalan doang no. Dia nawah sholat, dia nawah ngaji. Peta nasi ina na dia kendaitan, peta nasi amana dia kendaitan. Berarti Honda na berkah atau ndek? Ndek na berkah. Nah, ini contoh keberkahan itu. Jadi keberkahan yaitu sesuatu yang mendatangkan banyak kebaikan. Nah, amun narak dusta lek belanjan te, belanja itu ngadu uang yang ada kedustaan di dalamnya, maka barang itu tidak akan berkah. Nabi mengatakan muhiqat barakatu bai'ihima, maka akan dihapus keberkahan jual beli mereka. Hadis niki muttafaqun alaih. Kita ambil faedah dari hadis ini. Pertama, thubutu khiyaril majlis lil mutabayyi'in. Hadis ini menunjukkan disyariatkannya yang namanya khiyar majlis. Sembilan khiyar majlis yaitu antara pembeli dan penjual, dua-duanya masih punya hak untuk memilih. Selama apa ngone? Selama dia neman pisah. Bau yang ngenang urung ku bejual, si sekena bau ngenang urung ku bebeli. Selama dia neman apa? Pisah. Lagu menuah pisah maka batal siaran khiyar majlis. Jadi hal ini dinamakan dia dengan nama khiyar majlis saran. Itu yang pertama, subut adanya yang namanya khiyar majlis bagi pedagang dan pembeli. Yang kedua, wujubu izharil aib fi sil'ah wa hurmatu ikhfa'iha. Faedah yang kedua, wajibnya menampakkan aib barang. EP sigin jual Honda misal, badak dengan aib-aibnya Honda no. Ya, oh Honda ini gerang ngegas, ngono. Oh Honda ini dia milih terim, ngene misal ngene, molah ke dengan menebu Honda kan dia kugin ngerim ini, ngene. Ini misal ke ini. Ya, jadi intinya nesebutang aib daripada barangnya.
wajibnya menyebut aib dari barang-barang kita, dan diharamkannya menyembunyikan aib dari barang-barang tersebut. Kemudian yang ketiga, ma indallahi la yatimmu husuluhu illa bil amalis salih. Apa yang dari Allah, kebaikan yang dari Allah tidak akan kita dapatkan melainkan dengan amalan yang soleh. Apa yang dari Allah, mara baru keberkahan dari Allah. Dia tegin mau keberkahan niki melainkan dengan amalan soleh. Apa amalan soleh ngone ake temu keberkahan? Apa amal soleh ngone? Jujur, itu amal soleh. Sehingga muntah jujur dalam jual beli, mau kita kebaikan dengan Allah. Adapun kebaikan dengan manusia aja, ini kita walaupun tidak dengan amal soleh. Mau kita untung dengan manusia, walaupun kita menipu misal. Mau kita kedudukan dengan manusia, walaupun kita menyogok misal. Ya, lagu mun lengan Allah, dia digin mau apapun lengan Allah melainkan dengan amalan soleh. Jelas ide ini? Alhamdulillah. Kemudian faedah yang keempat kata beliau di sini, syu'mul ma'asi ala ashabiha fid dunya wal akhirah. Hadis ini menunjukkan buruknya maksiat bagi pelakunya dan keburukannya didapat di dunia dan di akhirat. Dunia akhirat mau keburukannya maksiat no. Ngerokok makin ngumbe yang kunara keburukannya di dunia. Arake selapu bedak jantung bedak, paru-paru bedak, kantong bedak, nyonyahna milu bedak anak teh milu bedak. Yang anak no ngendeng ama tembeli es darak kepeng ngene lagu papa beli surya jarak bapak ya payu bedakan anak no payu. Nah ini contoh, belum lagi yang dosa-dosa besar, berzina misalkan, waliyadzubillah, berjudi misal, minum khamr ya, itu dia akan dapat keburukan di dunia, wahmu keburukan sebelum di akhirat. Sebelum di akhirat dia sudah mendapatkan keburukan. Nah di sini angkunan dek jujur dalam jual beli, dapat dia keburukan di dunia. Tapi keburukan di dunia dihilangkan keberkahan dari barangnya, dihilangkan keberkahan dari uangnya. Uang yang harusnya dia bisa bahagia dengan uang itu, dia bisa senang-senang dengan uang itu, justru gara-gara luwe kepengna besual, gara-gara luwe kepeng. Gara-gara luwe kepeng, urang sholat, urang nuntut ilmu, urang melakukan kebaikan-kebaikan. Berarti uangnya tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini menunjukkan bahwasanya maksiat mendatangkan keburukan di dunia dan akhirat. Terakhir, as-sidqu fit tijarati matlabun 'alin la yasiru 'alaihi illa dzu hazzin 'azim. Ini ucapan luar biasa ini. Ya, beliau Syekh Salim Id Al-Hilali hafizahullah taala, beliau mengatakan jujur dalam jual beli ini kedudukan yang tinggi bagi para pedagang atau bagi para pembeli. Jujur dalam jual beli ini kedudukan yang tinggi kan? La yasiru alai, tidak mampu dilakukan illa dzu hadzin azim, melainkan bagi orang yang memiliki iman yang besar. Ya, nengke itu berdagang, jujur dalam berdagang. Gara-gara jujur kan kadang-kadang dia nelaku barang nu. Dia nengen oke, penggita itu. Begitu kita ini HP, lagu HP ini ya longgar baterainya gitu. Lagu HP ini jarang bermasalah speakernya gitu. Bahkan otomatis orang dengan beli HP apa ini kan deku, nggak usah langsung ngono. Payuswe lagu barang. Lagu dengan si imanna beli aja dene hiruang lagu atun dek. Apa petena dengan ini keberkahan petena soal. Dek nemi lagu atun dek. Makanya beliau mengatakan di sini jujur dalam jual beli ini derajat tinggi ini tidak mungkin dilakukan melainkan oleh orang yang imannya besar.
Nah itu nengke mesti di teman jujur ini berarti iman non di teman ini. Ya iman non di teman. Badeng-adeng ke mudah-mudahan beli iman te sehingga kita mampu jujur, bahkan jujur di dalam jual beli. Bayan niki yang bisa kita baca, mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau ada hal-hal yang belum dipahami bisa nanti ditanyakan setelah azan insyaallah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Sila azan dulu sila. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma as-salatu al-qa'imati nabiyina sallallahu wal fadila ba'atha maqama mahmudan alladhi wa'adta. Arak ke sindeman jelas. Nggih, sila. Ipin lah terong terus. Yang bau bulan pekalongan ini, namun si beli yang ini si bagus-bagusan di atas boleh dalam jadi itu yang EP bau terong, EP nalat terong, terus pas tembau ino pihak P si jenang-jenang le atas, si cenge-cenge le bawah. Iya. Saya bersuruh si gin belin tiang ini ya bersuruh deke gin tiang aja ngarane ini
Ini arane nulung dengan ngajaang arane. Ya, EP nulung ye ngajaang. Karena bareh ye gin ngajaang ngaduino. Dia nangono oke. Ya bare akhirnya jual ya barang ino dalam kondisi le atas ne jenang le bawah ne cenge. Berarti nulung ya dalam ngajaang ngakalang. Allah berfirman wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dendek tulung menulung dalam dosa dan permusuhan. Maka ini termasuk tolong menolong dalam dosa. Ya, jadi ada yang dikurani, ngono. Pokoknya aku neno keranjang ini si kurang bagus, ne keranjang si bagus doang di sini sekeranjang ini. Kebayarin aku, angkat ya, ngombe kena bareng, EP wah tono dikutanggung jawab, ngono. Nah, gue nengke mun marangone si jeneng piape li atas, si cenge li bawa bantu pe yang ngono dan EP tahu bahwasanya itu gina kadu ngajang li luar rendah. Dia menjual dalam kondisi no berarti EP nulung ya ngajak. Jelas niki hilang berkah no berarti. La ilaha illallah. Ayo luwe cara-cara batur kah? Luwe ya nimbang gabah mesi gineng kelep gabah anu no tim dacin no baune yang anu. Padahal mesi gina atas. Ya baune berarti kan kurang timbangan batur. Ya luwe cara dengan bekas tak ada yang saling nasihatin, saling badak. Wallahu taala a'lam. Fadal Bu. Nah, bisnismen nih. Fadal. Benar yang dengar kalau kita dapat uang itu karena dia cepat habis itu berarti kalau kita dapat uang kalau dia cepat habis itu berarti dia tidak berkah. Tapi bagaimana kalau dia cepat habis karena kita bagikan keluarga? Masya Allah. Ada yang bilang uang kalau cepat habis berarti nggak berkah. Tapi bagaimana sekarang kalau dia cepat habis karena dibagi-bagi ke keluarga? Ngombe angkunaino. Jadi mungkin wallahu alam ya definisi berkah tadi itu yang dia cepat habis. Ya perlu ditinjau ulang definisinya. Ya karena belum tentu cepat habis berarti nggak berkah, belum tentu. Karena bisa saja misal dapat kita uang 30 juta. Ya dapat kita bisnis 30 juta, langsung kadun teh 30 juta ongkos umroh misal. Langsung buih berarti no kan? Langsung buih. Tapi berkah atau tidak? Berkah insyaallah. Karena dia akan mendatangkan banyak kebaikan. Kita dapat sholat di sana, dapat kita umroh, dapat kita berdoa, dapat baca Quran, berlipat ganda pahala. Ya, jadi perlu ditinjau. Barang one endah buih gara-gara berbagi kepada keluarga silaturahmi. Bagus jadinya. Ya, jadi intinya bahwasanya uang yang berkah itu uang yang mendatangkan kebaikan. Entah dengan dia habis maupun dengan dia tetap ada di rumah. Intinya dia datangkan banyak kebaikan. Itulah uang yang berkah. Uang yang tidak berkah, uang yang mendatangkan banyak keburukan. Rasa tidak tenanglah di rumah, berkelahi sama keluarga gara-gara uang itu, atau digunakan maksiat misalkan. Ini ciri-ciri uang yang tidak berkah. Jelas antum? Ya, jadi dapat uang 30 juta, langsung ke Merari, misal kan antum kan langsung gue ya itu. Berkah apa tidak? Begitu melahirkan anak-anak yang soleh, berkah berarti ini. Jelas antum? Wallahu taala a'lam. Masih ada nggih? Silakan. Dengan bid'ah Hebat. Ara dengan bid'ah girang gawe kesyirikan, kenapa? Ara dengan bid'ah girang gawe kesyirikan, mun mate ngombe hukumna. Mate syirik, mate bid'ah berarti nih. Mun mate syirik bakal le neraka. Mun mate syirik kekal ya le neraka waliyadzubillah. Ya mun muslim mate yang gawe bid'ah maka gina tasiu lengan telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siu'na ya
Le saat seluruh manusia bedak haus mau minum karena suwe le padang mahsyar kendang le padang mahsyar. Kemudian setiap manusia menuju telaga nabinya masing-masing. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menuju telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba siukna ya itoan, karena siuk ya gara-gara melakukan kebid'ahan. Jadi dengan bid'ah, dengan muslim si mati jauh kebid'ahan, gina tersiuk dengan telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang mati bawa syirik besar, mati dalam kondisi syirik, kekal dia di neraka. Biaran kekal selama-lamanya, biaran kekal. Ya, yang kakak sila tersaling badak, ndak nerani-rani gawe siaran syirik no. Yang kampo dakwah niki dakwah yang penuh dengan rahmat, dakwah yang penuh dengan kasih sayang. Kenapa? Karena tujuan dari dakwah ini melarang orang mengerjakan syirik. Tujuan utamanya itu melarang orang mengerjakan bid'ah. Karena kesyirikan gini dengan kekal di neraka. Nengke ngoloang teh dengan gawe syirik kan berarti teh ngoloangnya kekal di neraka berarti. Ngoloang teh dengan gawe bid'ah berarti kan itu ngoloangnya gin tesiu isi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang begitu kita nasihati dia ke dende gawe syirik, dende gawe bid'ah, maka ini bentuk sayang kita kepada mereka. Ngono dakwah itu adalah rahmat, dakwah itu sayang. Ya, oleh karenanya ke munara kita ada dengan gawe syirik, nasihatin bagus-bagus dengan penuh sayang nasihatin. Itu ada ide ini karena itu sayang le ide. Mun dia sayang le ide balur bekan enggak ngurus ngenteng anu. Ya, dende nengke kanak-kanak misal, kanak-kanak niki munara ngerukuk kanak-kanak ini misal. Saya kira-kira si paling pertama gin bala ya. Saya kira-kira pasti ina amakna pasti ina amakna paling pertama bala ya. Kenekan ina amakna bala ya kumbena. Karena ina amakna si paling sayang tipa mereka. Kamu dengan lain kita, lurang wah, dena anakku masih aja, ngene dengan. Ini menunjukkan angkuna simbala yang ngerukuk, menunjukkan orang tua sayang kepada anaknya. Nah, dakwah ini juga demikian, balakna dengan gawe syirik, balakna dengan gawe bid'ah. Kenapa? Karena sayangnya kepada orang-orang tersebut. Ya isinya dakwahnya. Ya, oleh karenanya ke munara dengan kita dengan nasihatin dengan penuh kasih sayang. Ya, supaya tidak dia terjerumus dan kekal di dalam neraka waliyadzubillah, atau ndak jangka netesiu isi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari telaganya. Jelas tidak? Jelas, alhamdulillah, wallahu taala alam. Nggih, sila. Masalah apa? Berdagang. Dengan yang beli ya nendak aji 10.000, terus jualnya 15 U. Ya nendak aji 10 U, terus regana sih dengan aji 15. Lagu bebada ya, dia neman tulak modal nih ngene. Belin itu aji pitu olas, arak ke mau teh, ngene. Berarti seolah-olah modal na 15. Padahal yang beli aji 10. Bemun maksudnya modal ino misal 10 yu ajin barang, 5 yu ajin ngangkut dia ruana misal. Lengan misal yang beli le bertais barang no misal. Biaya ngangkut ya lengan bertais aning dasan nyur 5 yu sehingga klop barang niki aji modal na 15 yu
regana siringan haji 15 yu mah. Ya ndek naman bau ini modalnya sekeno soalnya. Karena misal robok cangkaring 2 yu pitu 15 yu bekejualin ini deh. Namun ini jujur ya. Lagu mun 10 yu ino wah kence ongkosna ning dasa nyur. 10 yu ino ajina libertais plus ongkosna ning dasa nyur. Wah tentu 10 yu bersih wah ino modal. Ragana siringan haji 15 yu tiba-tiba yang ngenang dia neman tolak modal ngena. Rombok karing 2 yu pitu 15 yu baru nah ini Arab mau teh ngena berarti ini kan ngajaang berarti. Dia dengan oke, si kedua jeung ngajaang ini. Nah, mun si kedua ini kena lihat hadis ngone hilang berkah dagangan. Nih lagu si pertama ngone aja masih kena ya no tetuna. Ajin barang 10 yu, lagu kan ongkos ngangkat ya ini 5 yu. Sehingga 15 yu jarina modal. Nah, tawarna jadi 15 yu, dek teman mau masih nih. Rombok cangkaring 2 yu. Nah, berarti jujur ya berarti. Amun si pertama, amun si kedua yang ngajaang. Si pertama jujur berkah insya Allah. Si kedua ndekna jujur maka ndekna gin berkah. Jelas ya alhamdulillah. Ya nyebut jujur ini ndek so sampai nyebut modal. Ya intinya barang no kah? Ndak ada sebut aibna barang no. Ya dia dulang ngenangnya barangnya belingku HP-nya belingku haji 500 yu. Kebeling aku haji 550 misal tidak sampai menyebut harga modal. Aku sebutan ngabe ini HP ini bu radio bau apa misal kamera cuman ya speakernya doang ngentangan ndekna jelas suaranya sekedar itu cukup sudah tidak perlu sampai menyebut modal. Jelas tidak? Lagu mau ketuanang modalnya be. Dua pilihan, imam bilang rahasia pabrik, mana bau masih sebut modal. Ya, karena yang diinginkan di sini adalah aib barang tersebut, ya, atau keuntungan dari barang tersebut dalam arti manfaat dari barang tersebut. Adapun modal bisa kita sebut dia. Aku mundameli nyebutnya harus disebut dengan benar, sebut jumlah modal. No. Jelas tidak? Wallahu taala a'lam. No, kan jelas waru ini. Biar wah kah ya sampai di sini. Taib satu lagi Ustaz, fadhal. Terakhir. Jual beli orang tua dulu ya. Yang jual siapa ini? Salah satu ahli waris dan yang punya tanah si pewaris sudah meninggal berarti. Ah ya. Sekarang sikap kita ini orang tua kita sudah meninggal. Apakah boleh kita nantinya memberikan tanah misalnya ke pihak pembeli? Baik, jadi arah tanah warisan. Ya. Tanah warisan lengan bapak misal dan bapak sudah meninggal. Tanah ini warisan untuk 3 bersaudara misal. Dan tiba-tiba dijual oleh si kakak paling besar sendiriannya yang jual seluruh tanah itu tanpa persetujuan adik-adiknya misal. Bolehkah si adik-adik ini menekan, saya tekan ini pemerintah, menekan si pembeli untuk menggagalkan atau untuk menuntut ya supaya jual beli tidak terjadi, boleh atau tidak? Jadi begitu meninggal si bapak, maka harta ini langsung dimiliki oleh 3 anak ini. Ya, harta itu langsung dimiliki oleh tiga anak yang tadi, si ahli waris. Sehingga kalau mau dijual tanah ini harus seluruh ahli waris setuju untuk menjualnya. Kalau salah satu dari ahli waris tidak setuju untuk dijual tanah itu, maka ini saudara-saudara ini menjual sesuatu yang bukan miliknya. Nggak boleh dia jual sesuatu yang bukan miliknya. Dia kanggo, ya, jual yang bukan barangnya. Jual pawok dengan kanggo ke.
Kanggo kan jual pok dengan ente kanggo. Ya, lu itu kan jual pok dengan, nih pokku bayar kira derani, kan? Padahal dia di nuah be ketuanan dengan pen pau, di nuah ngaraos kan pen pau. Nih pokku kira derani, kan? 1 juta langsung lalu tiba pen pau. Nah, apa namanya aku beli dia pau ada ji 500, kan? Dia jual barang yang bukan miliknya, nggak boleh ini. Ya, termasuk ini sekarang. Saudara kakak berarti dia menjual barang adik-adiknya. Bolehkah si adik menggagalkan? Boleh, boleh dia gagalkan. Karena itu barangnya dia. Ya, dan dia tidak mau untuk dijual. Jelas antum? Alhamdulillah. Si kakak tidak mau tanggung jawab. Yang salah di sini si kakak yang salah. Si kakaknya tuntut. Dari kakaknya lah ambil uang itu, bukan si pembeli, si kakak. Karena dia menjual barang adik-adiknya. Dan kemudian dia mengambil uang harusnya untuk barang adik-adiknya. Maka si kakak itu tuntut. Kakaknya tuntut karena dia sudah mengambil uangnya. Mana uang saya? Adik saya juga ini satu lagi punya uang di kamu. Ini kan uangnya. Jadi dia si kakak tuntut karena dia menjual barang adik-adiknya. Adapun si pembeli kan dia sudah beli, selesai sudah dia beli. Dia beli barang yang ada, tapi memang sebenarnya ini jual beli ini tidak sah, dia ini jual beli ini. Kenapa? Karena menjual barang yang bukan miliknya. Ya, harus di-cancel jual belinya, di-cancel. Tulakang kepeng, no tulakang barang. No? Karena dia menjual barang yang bukan miliknya. Kecuali kalau akhirnya si adik setuju uangnya dibalik, uangnya diberi. Misalkan 3 anak, dia beli harga misalkan 300 juta semua ini, bekah nas adik pada 100 juta. Nih, P100, aku 100, ngene-ngene. Kan selesai berarti kan? Nah, kalau dilanjutkan seperti ini selesai. Lagu mun si adik ndek milih besi pertama, cancel jual belinya. Karena dia menjual barang yang bukan miliknya. Si kakak menjual barang yang bukan miliknya. Kalau ingin menuntut, tuntut si ngambil uang. Siapa ngambil uang berarti di sini? Kakak berarti. Ya, karena dia mengambil uang hasil dari jual tanah adiknya. Jelas antum? Nyambung mati tahu. Jadi pengadilan itu negara ini. Pengadilan negeri. Terus kemudian kita misalnya sebagai penengah jasa, ya, karena secara hukuman kita bisa saja dia menuntut pihak pembeli. Apakah salah kan kita misalnya memberikan? Kenapa dituntut pembeli? Kenapa? Kan yang zalim kakaknya bukan pembeli. Tapi biasanya kan kalau memang surat misalnya ada salah satu orang yang belum yang punya hak. Iya, makanya salah dituntut ini. Yang dituntut itu harusnya kakaknya yang nerima uang, yang menjual tanahnya dia, kemudian hasil jualnya diambil oleh kakak. Yang dituntut kakaknya, bukan si pembeli. Karena pembeli sudah memberi uang dan lain sebagainya. Jadi pertama tahap ini di cancel jual beli itu. Dilaporkan ini jual beli ini nggak sah karena saya yang punya tanah itu, tanah saya yang dijual. Dan saya nggak mau tanah saya dijual, cancel. No. Itu yang paling adil. Jangan ke lagi dituntut pembelinya, akhirnya nanti dapat 2 kali dia harga di pembeli, kan zolimin si pembeli lagi. Misalkan si pembeli sudah bayar 300, lagi neken si pembeli, tertekan pembeli akhirnya ngeluarkan lagi dia uang 500, 300 kedua kali. Kan kasihan si pembeli akhirnya 2 kali dia ngeluarin uang, bayar barang yang sama. Kemudian juga termasuk nih bantu kakaknya yang zolimin dia. Kakaknya dibantu sama dia ini tuh zolimin mereka yang berdua ini. Dan juga menzolimi si pembeli. Jadi yang dituntut siapa? Kakaknya dituntut. Karena kakaknya sudah ngambil uang adik-adiknya. Si pembeli dia beli dengan benar dia beli. Cuman di sini sekarang dia membeli barang yang bukan milik si penjual. Makanya cancel dia gitu. Dituntut untuk di cancel, kalaupun dia mau menuntut uang, minta uang dari kakaknya. Jelas antum? Kan sudah jelas soalnya di sini yang ngambil uang kakaknya udah jelas. Ya, jadi makanya sekarang kebiasaan itu diganti. Ya, rubah kebiasaan itu, yang dituntut adalah yang mengambil uang, bukan yang mengeluarkan uang. Jelas ya? Alhamdulillah. Wallahu ta'ala a'lam. Bây giờ rồi nó hay đấy, bé gã lấy nó jam balu lebih.
Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan yang kita sampaikan ini bermanfaat buat kita semua. Kurang lebihnya Tia minta maaf dan terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Wallahu taala a'la wa a'lam. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.